Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Alhamdulillah sudah di halaman 14 bab yang ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Al-babul khamisa asyara fi dzikri khurujir ruhi minal badan. Formula bab yang ke-15 itu pada menyebutkan keluarnya ruh dari badan. Wafil khobari, dalam khobar, idza waqa'al abdu fin naza'i hubisa lisanu. Apabila jatuhlah oleh si hamba dalam naza. Naza ini sakit mati. Naza arti dasarnya ditarik ya. Ketika seorang hamba berada dalam kondisi ditarik nyawanya atau sakaratul maut, apabila jatuhlah oleh si hamba fin naza dalam naza hubisa lisanu, niscaya ditahan akan lidahnya. Lidahnya kelu, nggak bisa berbicara. Wadakhala alaihi arba'atun minal malaikah. Dan masuk kepadanya si hamba oleh 4 dari malaikat. Fayaqulul awwalu, maka berkatalah oleh malaikat yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana muwakkalun birizkika. Bermula saya itu yang diwakilkan dengan rizkimu, hai hamba. Malaikat yang diwakilkan mengurus rizki. Talabtu fil ardi syarqan wa gharba. Aku telah mencari di seluruh bumi, timur dan barat. Fama wajadtu min rizkika luqmatan. Maka tidak aku dapati dari rezekimu luqmah akan sesuap pun. Artinya rezekimu sudah habis, saatnya kamu meninggal. Dakhalatis sa'atu, telah masuklah oleh waktu. Ya. Dakhalatis sa'atu, telah tibalah oleh waktu. Maksudnya waktu kematianmu karena rezekimu sudah habis. Summa yadkhulu asani, kemudian masuklah oleh malaikat yang kedua. Fayaqulu, maka berkata ianya malaikat yang kedua, Assalamualaikum. Wa ana muwakkalun bisyarabika minal ma' wa ghairihi. Formula saya itu yang diwakili dengan minumanmu dari air dan lainnya air. Malaikat yang mengurus urusan minuman. Wa talabtu fil ardi syarqan wa gharba. Telah aku cari di seluruh bumi, timur dan barat. Fama wajadtu laka syurbatan minal ma'. Nah, maka tidak aku dapati untukmu akan seteguk pun dari air. Nah, qarubatis sa'atu, telah dekatlah oleh waktu. Maksudnya waktu kematianmu telah tiba. Summa yadkhulu salisu, kemudian masuklah oleh malaikat yang ketiga. Fayaqulu, berkata ya, Assalamualaikum. Wa ana muwakkalun bi anfasika. Saya ini diwakili dengan nafas-nafasmu. Talabtu fil ardi syarqan wa gharba. Telah aku cari dalam bumi nisbah timur dan barat. Fama wajadtu nafasan wahidan min anfasika. Maka tidak aku dapati akan satu nafas pun dari nafas-nafasmu. Artinya waktumu sudah dekat juga. Summa yadkhulur rabi'u, kemudian masuklah oleh malaikat yang keempat. Fayaqulu, berkata ya, Assalamualaikum. Wa ana muwakkalun bi ajalika. Saya ini diwakili dengan ajalmu. Talabtu fil ardi syarqan wa gharba. Telah aku cari di bumi timur dan barat. Fama wajadtu laka sa'atan. Maka tidak aku dapati untukmu akan sesaat pun. Enggak ada lagi waktu untukmu. Summa yadkhulu alaihil kiramul katibun. Kemudian masuk kepadanya si hamba oleh kiramul katibun, oleh malaikat yang mulia yang menulis. Anil yamini wa anis shimal. Ya, masuk di kanan dan di kiri. Fayaqulu man fil yamin. Maka berkatalah oleh siman, oleh malaikat yang ada di sebelah kanan, Assalamualaikum. Salam kepadamu. Ana muwakkalun bihasanatika. Saya ini diwakili dengan kebaikan-kebaikanmu. Fayukhriju sahifatan bayda'a. Fayukhriju, akhraja yukhriju, maka mengeluarkan ianya malaikat akan satu lembar yang putih, sahifatan bayda'a. Fayu'riduha alaihi, maka membawakan ia akannya sahifah alaihi, memberikan ia akannya sahifah alaihi kepadanya si hamba. Fayaqulu, berkata ianya malaikat, undur ila a'malika. Lihat olehmu kepada amal-amalmu. Semua amalmu tertulis dalam lembaran ini. Ini semuanya terjadi di alam ruhaninya. Orang yang di sekitar mayat tentunya nggak tahu. Fa'inda dzalika yafrahu wa yanshutu. Maka ketika itu dia melihat amal baiknya ada dalam lembaran, yafrahu, gembira ianya si hamba, wa yanshutu, semangat ianya si hamba.
Fayaqulu man fis shimal, dan berkatalah oleh malaikat yang ada di kiri, Assalamu alayka. Ana muwakkalun ala sayyi'at. Saya ini diwakili terhadap segala keburukan-keburukan. Fayukhriju sahifatan sauda'a, maka mengeluarkan ya malaikat akan satu lembar yang hitam. Fayu'riduha alaihi, maka memberikan ia akannya sahifah kepadanya si hamba. Fayaqulu, maka berkata ayatnya malaikat, undur ilaiha, perhatikan olehmu kepadanya lembaran amal burukmu. Fa'inda dzalika, ketika itu, yasilu irquhu, mengalirlah oleh keringatnya. Keringatnya si hamba ketakutan melihat amal buruknya tertulis semuanya, enggak ada yang luput. Summa yanduru yaminan wa shimala, kemudian melihat ianya si hamba ke kanan dan ke kiri khaufan, karena takut min qiraatis sahifah, dari membaca lembar. Nah, malaikat merekam ya. Bahkan sekarang bukan hanya malaikat, kadang pelaku kemaksiatan juga merekamnya sendiri, kemudian mempublisnya. Akhirnya semua orang tahu aib. Ya. Faya'madul malaku, maka sengajalah oleh malaikat, fayulqiha alal wisada, maka mencampakkan dirinya malaikat akannya sahifah ke bantal. Jadi lembaran buruk tadi dilempar di situ ya. Summa yansariful malak, kemudian pergilah oleh malaikat. Kemudian fayadkhulu malakul mauti, maka masuklah oleh malaikat maut. Wa an yaminihi malaikatur rahmah, dan di sebelah kanannya malaikat maut itu ada malaikat rahmah. Wa an yasarihi malaikatul azab, dan dari sebelah kirinya malaikat maut itu ada malaikat azab. Faminhum may yajzabur ruha jazban, maka sebahagian dari mereka itu orang-orang yujzabur ruhu, yang ditarik akan ruh, nisbah tarik. Jadi ini proses ya. Proses pencabutan nyawa. Ada yang nyawanya ditarik gitu sakit, ada yang pelan-pelan ya. Faminhum may yujzabu, sebahagian dari mereka hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang ditarik akan roh sebagai tarik, benar-benar ditarik, dihentak. Faminhum may yunza'u naz'an, sebahagian mereka itu siman, yang ditarik juga dicabut akan dia nyaman, nisbah cabut. Yang dicabut akan dia nyaroh, nisbah cabut. Mungkin naza'a ini lebih ringan sedikit dibanding yujizam. Wa minhum may yunshatu nashtan, sebagian dari mereka itu siman, yang yunshatu ini ditarik pelan-pelan, ditarik pelan-pelan. Faiza balagatil faiza balagatil hulquma, maka bila telah sampai ianya ruh akan tenggorokan, ia akhudhu malakul mauti ruhahu, mengambil oleh malaikat maut akan ruhnya si hamba. Fa in kana min ahli sa'adati nada malaikatur rahmah, maka jika ada ianya si hamba itu dari golongan orang-orang bahagia, calon penduduk surga, nada, niscaya memanggil oleh malaikat rahmat. Artinya malaikat rahmat yang akan membawakan ruhnya. Fa in kana min ahli syakawati, dan jika ada ianya si hamba itu dari kelompok orang-orang celaka, nada malaikatul azab, niscaya memanggil oleh malaikat azab. Ya. Atau begini, iza balagatil hulquma, apabila sampai ianya ruh akan tenggorokan, ya aku tuh mengambil oleh malaikat maut ruhahu, akan ruhnya. Fa'ingkana, maka jika ada ianya si hamba itu dari orang bahagia, nada, memanggil ianya malaikat maut akan malaikat rahmat, biar ada mahul nada. Jadi kalau orang baik itu malaikat maut memanggil malaikat rahmat untuk membawa ruhnya. Wa in kana min ahli syakawati, dan jika ada ianya si hamba itu dari orang-orang celaka, nada, memanggil ianya malaikat maut akan malaikat azab. Fata'khudul malaikatur ruha, maka mengambil oleh malaikat tersebut di atas tadi, baik malaikat rahmat atau malaikat azab, akan meruh si hamba. Fata'ruju biya ila hadrati rabbil alamin, maka naik ianya malaikat dengan membawanya ruh ke hadarat rabbil alamin. Ingka min ahli sa'adah, jika ada ianya si hamba dari golongan orang-orang bahagia, fayaqulullah, maka berfirmanlah oleh Allah ketika itu, irji'uha ila badaniha. Arji'uha, kembalikan olehmu. Kalau irji'u, kembalilah kamu. Ini arji'u, af'il. Kembalikan olehmu, hai malaikat, akan nyaruh ila badaniha, kepada badannya siapa? Hatta tandura ma yakunu min jasadih, hingga bisa melihat dia nyaruh akan apa yang ada ianya, apa itu dari badannya. Kembalikan ruh ke badannya, agar dia bisa melihat bagaimana badannya. Summa tahbatul malaikatu, kemudian turunlah oleh malaikat.
Wa ma'ahumur ruhu, dan bersama mereka itu ada ruh si hamba tadi. Fayadha'unaha fi wastidar, maka meletakkan oleh mereka malaikat akannya ruh di pertengahan rumah. Fayanduru man yahzunu alih, maka melihat dia nyaruh akan orang-orang yang gundah ya kepadanya. Lihat anak istrinya menangisi kematiannya. Wa man la yahzunu alih, dan melihat ia akan orang-orang yang tidak gundah ya kepadanya. Dia melihat siapa yang sedih, siapa yang tidak dari keluarganya. Bahwa la yutikul kalam, dan dia nyaruh itu ketika itu tidak mampu, ia akan berbicara. Summa tusyayya'ul janazatu ila qabri. Tusyayya'u, kemudian diantarkan akan jenazah, akan keranda ke kuburnya. Faya'murullahu ta'ala ayya'udar ruhu ila jasadi. Maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala bahwa kembalilah oleh ruh kepada badannya. Artinya ruh ngikut kuburan juga. Ketika badan dibawa kuburan, ruh juga ikut ke kuburan. Kama kana fid dunya. Bahwa mengikuti kembalilah oleh ruh kepada badannya sebagaimana yang ada ya di dunia. Artinya dalam kubur menurut di sini dihidupkan kembali. Wahtalafar riwayatu, dan berbedalah, terjadi ikhtilaflah oleh riwayat fihi padanya kembali ruh ke badan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yuj'alur ruhu fi jasadih kama kana, dijadikan akan ruh dalam badannya sebagaimana yang ada ia. Ada riwayat menyatakan memang ruh dimasukkan kembali dalam badan di dalam kuburan agar dia bisa merasakan atau akan ditanyakan oleh malaikat. Artinya yang ditanyakan ruh dan jasadnya menurut riwayat pertama. Summa uh, yajlisu, kemudian duduk ia, wa yus'alu, dan ditanyakan akan dia. Summa yajlisu, uh, atau ajlasa yujlasu, kemudian didudukkan akan dianya si hamba, wa yus'alu, dan ditanyakan akan dia, didudukkan oleh malaikat, benar ditanyakan. Faqala ba'duhum, adalah berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, yakunu su'alu liruh duna jasadi, adalah pertanyaan itu bagi ruh ketiadaan badannya. Ada juga yang bilang yang ditanya di kubur ruhnya saja, badan enggak. Artinya ruh enggak dimasukkan lagi ke dalam badan. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, yadkhulur ruhu fi jasadi ila sadri, masuklah oleh ruh ke dalam badannya hingga kepada dadanya saja. Artinya biar badan dan ruh juga ikut merasakan ya. Nah, waqala al-akharun, berkata oleh ulama yang lain, yakunu baina jasadih wa kafanih. Ada ianya ruh antara badannya dan kafannya. Nah, artinya badan berarti ikut merasakan juga ada pancaran ruh di dekatnya. Wa fi kulli dzalika qad ja'atil asaru, dan pada setiap demikian itu sungguh telah datanglah oleh asar. Semuanya ada asarnya ya. Wa sahih inda ahlil ilmi ayyaqiral abdu bi'adzabil qabri. Apa nih? Ayyaqiral abdu bi'adzabil qabri. Formula yang sahih di sisi ahli ilmu itu bahwa ayyaqira, bahwa mengakui atau merasakan oleh si hamba dengan azab kubur. Ya. Oh ini, formula yang saya menurut ahli ilmu, ayyakir al-amru, bahwa mengakui oleh si hamba dengan azab kubur, wala yashghulu bikaifiyati, dan tidak menyibukkan dirinya dengan caranya azab kubur. Nah, ini menurut ahlul ilmi yang penting kita percaya azab kubur itu ada, bagaimana proses azab kubur, apakah ruh dan badan, apakah badan doang atau ruh doang yang disiksa. Nah itu tak perlu kita pikirkan. Qala al-faqihu rahimahullah, berkatalah oleh faqih rahimahullah, ini faqih Abulis biasanya dalam kitab ini. Ya, karena di atas kemarin ada al-faqihu Abulis. Ya. Berkatalah oleh al-faqih rahimahullah, man arada ayyan jua min azabil qabri. Barang siapa yang kepengen ia bahwa selamat ia dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Maka wajib di atasnya bahwa mulazamah ia akan 4 perkara. Dengan selamat dari azab kubur, selalu perhatikan 4 perkara ini. Wa yajtanibu arba'ata asya'a, dan menghindari ia waya jitaniba. Maka wajib ke atasnya, maka sabik ke atasnya si hamba itu bahwa mulazamah ia akan 4 perkara. Waya jitaniba arba'ata asya'a, dan meninggalkan ia akan 4 perkara. Ada 4 perkara yang harus kita lakukan, 4 perkara yang kita tinggalkan bila pengen selamat dari azab. Amal arba'atul lati yulazimuha. Adapun bermula 4, 4 yang mulazamah ia akannya 4, famuha fadatus shalah.
Yang pertama yaitu menjaga sholat fardu. Nah, wassadaqati, menjaga sedekah, zakat maksudnya. Plus zakat sunnah, sedekah, sedekah wajib, sedekah sunnah. Menjaga sholat, menjaga sedekah. Nah, atau famuhafadzatus sholat, menjaga sholat, wassadaqatu, dan bersedekah. Nah, menjaga sholat, kemudian bersedekah, wa qiraatul Quran, membaca Quran, wa kasratut tasbihi, dan memperbanyak tasbih. Itu baru selamat dari azab kubur. Fa inna hadhil asya'a tudhi'ul qabra wa tusi'uhu. Maka sesungguhnya ini perkara yang empat, itu menerangi ia akan kubur dan melapangkan ia akannya kubur. Wa amal arba'atul lati yajtanibuha, adapun bermula empat, empat yang menjauhi ya hamba akannya empat. Fal kadzibu, berbohong, jangan berbohong. Wal khianatu, jangan berkhianat. Wan namimatu, jangan ngadu domba. Wal baulu alal badan, nah, kencing di atas badan, jangan kencing di atas badan. Maksudnya jangan sampai nggak cebok, nggak istinja. Waqala Nabi alaihissalam, berkatalah oleh Nabi alaihissalam, istanzihu minal bauli, istanzihu, bersih, istinjalah kamu dari kencingmu. Istanzihu itu maksudnya kita kalau buang air itu harus selesai, selesai semuanya, baik dengan cara berdehem plus istinja juga. Istanzihu minal baul, bersihlah kamu dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena bahwa sungguh kebanyakan azab kubur itu darinya baul, darinya kencing. Summa yahbitul malakanil ghalidhani. Kemudian turunlah oleh dua malaikat yang kasar keduanya. Yukhrikanil arda bimakhalibihima. Yang membelah oleh kedua malaikat itu akan bumi dengan kuku-kuku keduanya. Wahuma, dan bermula keduanya dua malaikat itu mungkarun wa nakirun. Malaikat mungkar dan nakir. Fayujlisanihi, maka mendudukkan oleh keduanya akannya si hamba. Fayaqulani lahu, maka berkata keduanya dua malaikat baginya si hamba, man rabbukuma, siapa Tuhan kamu? Ila akhirih, hingga akhirnya pertanyaan, man rabbukuma, wama waman nabiyuka, waman nabiyuka, nggak? Marabbuka, man nabiyuka. Fa in kana min ahli sa'adah, maka jika ada ianya si hamba itu dari golongan orang-orang bahagia, fayaqulu rabbi Allah, maka berkata ia, rabbi Allah, Tuhanku itu Allah. Wa nabi Muhammadun alaihi salam, nabi saya Muhammad alaihi salam. Wa dini al-Islam. Fayaqulani lahu, maka berkata keduanya dua malaikat baginya si hamba. Summa nam naumatal arus, ya, atau num num pelamar num naumatal arus. Kemudian tidurlah kamu akan sebagai tidurnya pengantin. Yuftahani, dan dibuka, membuka. Fataha yaftahu, yaftahani lahu. Membuka oleh keduanya dua malaikat baginya si hamba kutan akan satu lubang indarasi di sisi kepalanya, dilobangin. Fayanduru minha ila mandilihi wa maq'adihi fil jannah, maka melihat ianya si hamba darinya lubang darinya kut ila mandilihi, kepada tempatnya dan kepada tempat duduknya fil jannah, di surga. Artinya di kubur pun orang sudah bisa ah, melihat surga, tempatnya di surga kalau dia memang calon penduduk surga. Sehingga dia senang, nggak tersiksa. Summa yarji'ul malakani ma'arruhi ila sama. Kemudian kembalilah oleh dua malaikat tadi bersama ruh ke langit. Wa yaj'alani ruha, menjadikan oleh keduanya akan ruh fil kanadilil mu'allakati, dalam kandil. Fil kanadil, dalam kandil ya. Kandil itu tempat yang terbuat dari tembaga kalau kita. Dalam kandil yang digantung bil arsy, di aras. Akhirnya ruh itu bahagia dalam kandil yang digantungkan di aras. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala alaihi salam, berkata ianya Nabi alaihi salam, yaqulullah taala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, la ukhriju 'abdan min ibadi minad dunya, tidak akan aku keluarkan akan seorang hamba dari hamba-hambaku di dunia, wa ana uridu an aghfira lahu, dan padahal bermula saya inginkan bahwa saya ampuni baginya, illa naqastu min sayyi amalihi, melainkan saya kurangi dari keburukan amalnya, bisa komen fi jasadi, dengan sakit pada badan. Artinya menurut riwayat ini Allah menyatakan Allah tidak akan membuat mati seorang hamba di dunia. Tidak akan aku keluarkan seorang hamba dari hambaku di dunia.
Seseorang tidak akan dikeluarkan dari dunia, tidak akan dimatikan dulu. Sementara Allah menginginkan untuk mengampuni dosanya. Kecuali saya kurangi dari keburukan amalnya dengan sakit pada badan. Seorang hamba Allah yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, tapi dia banyak maksiat, tidak akan dimatikan dulu hingga keburukan amalnya tadi ditebus dengan sakit di badannya, diberikan sakit. Inilah yang kata para ulama, sakit itu bisa menggugurkan dosa ini. Ya, sakit-sakit kita mungkin karena banyak kesalahan, supaya semua kesalahan kita sudah terhapus. Au bidaikin fi ma'isyati, atau dengan kesempitan dalam hidupnya. Susah cari rezeki, susah. Mungkin karena banyak kesalahan kita. Au bima yusibuhu min ghammin, atau dengan ma yang menimpa ianya akannya si hamba dari kedukaan. Dibuat kita sedih gundah gulana, yang semuanya bermaksud untuk mengurangi kesalahan kita. Fa'in baqiya alaihi min sayiati syai'un, maka jika masih tersisa di atasnya si hamba dari keburukan-keburukannya oleh sesuatu, syaddadatu alaihil mauta, saya aku beratkan kepadanya akan kematian. Kalau sudah diberi sakit, sudah disempitkan kehidupan, banyak musibah yang menimpa, masih 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 juga tersisa keburukan, belum terhapus semuanya, maka Allah akan membuat kematiannya berat. Nah, proses pencabutan nyawanya berat. Ya, hatta yalqani wala sayyata alaih, hingga menemui ianya si hamba akan aku dan tidak ada keburukan di atasnya. Hingga ketika meninggal bertemu Allah, maka dosanya sudah diampuni semua. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, la ukhriju abdan min ibadi, tidak akan aku keluarkan akan seorang hamba dari hambaku. Wa ana uridu alla aghfira lahu, dan sementara aku menginginkan bahwa tidak aku ampuni baginya, illa wafaituhu bi kulli hasanatin amalaha, melainkan aku sempurnakan akan si hamba dengan setiap kebaikan yang mengamalkan ia akannya kebaikan, dengan apa aku tunaikan bisihatin, dengan kesehatan pada badannya. Ini sebaliknya tadi, hamba-hamba yang tidak diinginkan, hamba-hamba yang tidak akan, yang Allah menginginkan untuk tidak mengampuni dosanya, tidak akan dimatikan dulu hingga Allah berikan, hingga Allah balas seluruh kebaikannya yang dia lakukan, diberikan kesehatan di tubuh. Ini bukan berarti orang yang sehat berarti banyak salah juga kan. Nggak boleh juga kita menyatakan orang yang sehat jangan-jangan banyak dosanya ini. Nah, inilah gambaran lebih kurang ini, agar kita kalau sehat pun jangan terlalu gembira, kalau sakit pun jangan sedih. Tujuannya untuk pribadi kita masing-masing. Nah, melainkan aku tunaikan untuknya dengan setiap kebaikan yang mengerjakan ia akannya kebaikan, dengan kesehatan fi jasadi, di tubuhnya, wa farahin yusibuhu, dan dengan kegembiraan yang menimpa ia akannya kegembiraan, diberikan kegembiraan, wa saatin, dan dengan kelapangan fi rizkihi, pada rezekinya dilapangkan, diberi kegembiraan dalam hidupnya, badannya sehat, anak istrinya sehat. Fa'in baqiya min hasanati syai'un, maka jika tersisa dari kebaikannya oleh sesuatu, masih ada kebaikannya yang belum Allah balas. Hawantu alaihi indal mauti, dan saya aku ringankan kepada si hamba di ketika kematian. Hatta yalqani, hingga menemuinya si hamba akan aku, wala hasanata lahu, dan tidak ada sedikit pun kebaikan baginya. Nah, ini cerita. Qala Abul Aswad, berkatalah oleh Abul Aswad, kunna inda Aisyah, adalah kami itu di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Saqata fustatun, ketika itu jatuhlah oleh fistat, fistatun, fistat ini tenda besar. Ketika itu jatuhlah oleh tenda ala insanin, di atas seorang manusia. Ada manusia di dalam tenda, tenda ambruk, jatuh. Fadhahiqu, maka tertawa mereka. Tertawa mereka melihat temannya tertimpa tenda. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda ianya Rasul, ma min mu'minin yashaku bi syaukatin, ma min mu'minin yushaku, tidak ada dari seorang yang beriman pun, yashaku, ya, syaka yashaku, nah, yang tertusuk ia dengan satu duri, yashaku bi syaukatin, tidak ada dari seorang yang beriman pun yang tertusuk ia dengan satu duri, illa rufi'a lahu biha hasanatun, melainkan diangkat baginya si hamba dengannya satu duri tadi akan satu kebaikan. Artinya setiap musibah yang menimpa kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Wa hutta anhu biha sayyatun, dan dihapuskan darinya si hamba dengannya tusukan duri tadi akan satu kesalahan. Waqad qila, dan sungguh dikatakan orang.
ada yang menyatakan ini, la khaira fi badanin la tusibuhu al-asqamu. Tidak ada kebaikan pada badan yang tidak pernah menimpa akannya oleh penyakit. Badan yang nggak pernah sakit itu nggak bagus. Ya, karena sakit bisa menghapus dosa. Wala khaira fi malin la tusibuhun nawaib. Dan tidak ada kebaikan pada harta yang tidak pernah menimpa akannya harta oleh musibah-musibah. Nawaib seperti gempa bumi misalkan, kebakaran segala macam. Nah, itulah namanya ujian. Wafil khabari, maka sering kita dengar para ulama menyatakan kalau kita maksiat, tapi badan sehat, anak sehat, istri sehat, rezeki lancar, itu perlu hati-hati. Nah, wafil khabari dalam khabar, innal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang yang beriman bila ada ia dalam terputus dari dunia. Maksud terputus dari dunia, enggak menyibukkan diri dengan urusan dunia, hanya mengambil yang pokok-pokok saja. Nah, wa iqbalin alal akhirah. Bila ada yang si hamba dalam memutuskan diri dari dunia dan dalam menghadap kepada akhirat. Nazalat alaihil malaikatu, nisya turun kepada si hamba oleh malaikat dari langit. Baydul wujuh, biyadul wujuh, dalam keadaan putih wajah. Nah, karena wujuhuhum, ini bukan karena, ini kelihatannya kaanna ya. Kaanna wujuhahumus syamsu, seolah-olah wajah mereka malaikat itu seperti matahari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka malaikat itu ada kafan dari kafan-kafan surga. Artinya malaikat ikut mengkafani juga orang saleh yang meninggal, cuma nggak kelihatan. Nah, itulah cerita Dakaikul Akbar. Bersama mereka itu ada kafan dari kafan-kafan surga, wahunutun ada hunut, ya, semacam kapas, peralatan kematian. Min hunutil jannah, dari kapas-kapas surga atau dari hunut-hunut surga. Fayajlisuna indahu, maka duduklah mereka malaikat indahu di sisinya si mayat, maddal basari, sejauh mata memandang. Nah, sumayaji'u malakul maut, kemudian datanglah oleh malaikat maut. Fayajlisu inda ra'sih, maka duduk ianya malaikat maut di dekat kepalanya si hamba. Fayaqulu, maka berkata ianya malaikat maut, ukhruji, ukhruji, keluarlah kamu wahai ruh. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluarlah kamu wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya kalau orang soleh, maksud di sini berarti ruhnya keluarnya mudah. Irji'i ila maghfiratillah wa ridwanih. Kembalilah kamu kepada keampunan Allah dan keridhaannya. Qala alaihissalam, berkata ianya Nabi alaihissalam. Ini kitab ini rada aneh kita baca. Jadi kayak berulang-ulang itu. Mungkin cerita, maksudnya gini. Ceritanya banyak versi proses ketika seseorang mau meninggal. Gak apa-apa nih, kita belajar baca. Qala alaihissalam, berkata oleh Nabi alaihissalam. Fatakhruju, maka keluar ia nyaru. Watasilu min badanih, mengalirnya nyaru dari badannya. Maksud mengalir, keluar dalam keadaan sangat mudah sekali. Kama tasilul qatratu minas saqa, sebagaimana keluarlah oleh tetesan dari saqa, dari cere, dari apapun ya, gelas mudah. Fayakhudunaha, maka mengambil oleh mereka akan nyaru. Fayadaunaha ala ma fi aidihim, meletakkan oleh mereka akan nyaru di atas ma yang ada di tangan mereka, di atas kafan-kafan tadi. Ya, jadi yang dikafani oleh malaikat ternyata bukan jasad tapi ruh. Yudrijunaha fi tilkal afan, memasukkan oleh mereka akan nyaru dalam kafan-kafan tadi. Fayakhruju min harihun, keluar dari nyaru oleh angin. Karihil misik, seperti angin misik ya, seperti bau misik namanya. Wa qala alaihissalam, berkata ianya Nabi alaihissalam, wa ma yas'uduna ala malaikatin illa qalu, tidak naiklah mereka kepada malaikat illa qalu, melainkan berkata mereka malaikat. Ketika malaikat itu naik ke langit mengantarkan ruh itu, setiap ketemu malaikat yang lain, malaikat itu berkata, ma hadhir rihut thayyibah. Bermula apa itu ini? Ma hadhir rihut thayyibati. Bermula apa itu? Oh, bukan hadhihi, rihu benar, padahal. Ma hadhir rihut thayyibatu, apa ini bau yang sangat wangi? Fayaqulu, berkata oleh mereka malaikat pengantar tadi, hadhihi ruhu fulanin. Formula ini itu ruh si fulan.
Yadzukurunahu bi ahsani asma'ihi allati yud'a biha fid dunya, menyebutkan oleh mereka malaikat akannya si hamba bi ahsani asma'ihi dengan yang paling bagus namanya si hamba, nama yud'a yang dipanggil akannya si hamba dengan nama di dunia. Jadi malaikat menyebut ini si fulan bin fulan ya dengan nama yang paling bagus. Wa idzan tahu biha ila sama, bila sampailah mereka malaikat dengan ruh tadi ke langit, istaftahu, meminta buka oleh mereka. Malaikat itu meminta dibukakan pintu langit. Fatuftahu lahum abwabus sama, maka dibukakan untuk mereka akan pintu-pintu langit. Wa yusyayyi'uha min kulli sama'in malaikatun. Dan mengantarkan akannya ruh tadi dari setiap langit oleh malaikat. Semua malaikat yang ada di langit ikut mengantarkan mayat tadi, ruh si fulan tadi. Hmm. Wa yusyayyi'uha, dan mengantarkan akannya ruh min kulli sama'in dari setiap langit malaikatun oleh malaikat-malaikat. Karena di setiap lapisan langit kan banyak malaikat, nah. Semua malaikat ikut mengantarkan ruhnya. Hatta yang tahu biha ila sama isabiah, hingga sampailah mereka dengan ruh tadi ke langit yang ketujuh. Yunadi munadin, memanggil oleh yang memanggil, min qibalillah, dari pihak Allah. Artinya ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk memanggil. Apa panggilan malaikat itu? Uktubu kitabahu fi illiyin. Tulis olehmu akan kitabnya, akan buku amalannya dalam illiyin. Waraduhu ilal ardi, kembalikan olehmu akan dia ke bumi. Ruhnya kembalikan ke bumi lagi. Ya. Fa innahu khuliqa minha, karena sungguhnya dia itu diciptakan akan dia dari bumi. Dia diciptakan dari bumi, kembalikan ke bumi. Nah, kama bayyanahu, sebagaimana menjelaskan ya Allah akan nyama biqaulihi, dengan firman ya Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan akan kamu, wa fiha nu'idukum, dan dalam bumi kami kembalikan akan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi akan kami keluarkan akan kamu pada kali yang lain ketika dibangkitkan. Ya. Qala alaihissalam, berkata oleh Nabi alaihissalam, panjang bab ini. Nah, fayarudduna ruhahu ila jasadi, maka mengembalikan oleh mereka malaikat akan ruhnya si hamba ke badannya. Wayatihi malakani, dan datang kepadanya si hamba oleh dua malaikat muhibani yang menakutkan keduanya. Fayujlisanihi, maka mendudukkan oleh keduanya malaikat akannya si hamba, dan ruh si hamba yang dalam si hamba itu sudah ada ruhnya. Fayaqulani, maka berkata keduanya dua malaikat baginya si hamba, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ila akhiri, hingga akhir. Sumayaqulani lahu, kemudian berkata dua malaikat baginya si hamba, Mata kulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum. Apa itu pendapatmu pada ini laki-laki yang diutus akan dia pada kamu? Bermaksud ini malaikat akan Nabi Muhammad. Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Fayaqulu, berkatanya si hamba, huwa Rasulullah, dianya itu Rasulullah. Unzilal Qur'anu alaih, telah diturunkan akan Quran kepadanya. Wa amantu bihi, dan aku telah beriman dengannya. Wa saddaqtuhu, dan aku percaya kepadanya. Fayunadi minas sama, maka fayunada, maka dipanggil dari langit. Nah, apa bunyi panggilan? Sadaqa abdi, benarlah oleh hambaku. Fafrishu lahu farashan, firashan, hamparkan olehmu. Firman Allah kepada malaikat, hamparkan olehmu baginya si hamba akan satu hamparan dari surga. Walbisuhu libasan nil jannah, pakaikan olehmu kepada dia akan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, buka olehmu untuk dia akan satu pintu dari surga. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, wa ya'tihi min rihiha wa tibiha. Ya, wa ya'tihi, gimana nih? Wa ya'tihi, dan datang kepadanya si hamba, wa ya'tihi, dan datang kepadanya si hamba, bukakan olehmu untuknya si hamba akan pintu dari surga. Berkata Nabi alaihissalam, wa ya'tihi, datang kepadanya si hamba, nah, dari baunya surga. Enggak ada Pak Il Ya'ti ini. Ya'tihi.
Datang kepadanya si hamba. Ini min berarti ziyadah, tapi biasa ziyadah min kalau ada nafi. Kalau nggak bisa kita artikan. Wayatihi dan akan datang kepada si hamba itu min rihiha, maksudnya oleh baunya surga. Tadi kan bukakan olehmu untuknya satu pintu dari surga. Dari surga itu tertiuplah wangi-wangi surga ke kubur si hamba yang soleh. Wayatihi dan datang kepadanya si hamba oleh rihuha, oleh baunya surga dan wanginya surga. Wa yus'au lahu qabruhu dan dilapangkan baginya si hamba, diluaskan baginya si hamba qabruhu akan kuburnya maddal basari sejauh mata memandang. Qala alaihissalam Nabi bersabda, "Sumayati rajulun hasanul wajhi." Kemudian datanglah oleh seorang laki-laki yang ganteng, hasanul wajah, yang bagus wajahnya, wasiyabi yang bagus pakaiannya, tibur rihi yang wangi. Ya fayaqulu lahu maka berkata ianya laki-laki baginya si hamba, "Absyir billadzi yasurruka." Gembirakan olehmu dengan alladzi yang telah membuat senang ia akan engkau. Abisyir billadzi yasuruka. Bergembiralah kamu dengan alladzi yang telah menyenangkan ianya ladzi akan engkau. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu bih. Ini adalah harimu, hari yang adalah engkau itu dijanjikan engkau dengannya hari. Fayaqulu lahu berkata ia laki-laki baginya, berkata ianya mayat tadi baginya laki-laki tadi yang ganteng. Man anta siapa engkau? Yarhamukallah. Semoga merahmati akan engkau oleh Allah Ta'ala. Ma raaitu fid dunia ahsana minka. Belum pernah aku lihat di dunia akan yang lebih ganteng dari engkau. Fayaqulu lahu berkata ia laki-laki tadi baginya si mayat. Ana amaluka soleh. Saya ini amalmu yang soleh. Fayaqulu maka berkata ianya si hamba. Aqimis sa'ah. Tegakkan olehmu ya Allah akan kiamat. Nah, jadi karena laki-laki soleh tadi hamba Allah yang soleh tadi melihat amalannya sangat soleh ganteng. Nah, dalam bentuk laki-laki ganteng dia pun pengen segera kiamat biar segera menikmati sorga. Tuhanku akimis sa'ata. Tegakkan olehmu akan kiamat hatta arji'a ila ahli hingga aku bisa kembali ke keluargaku dalam sorga maksudnya. Qala alaihissalam berkata ia Nabi alaihissalam wa in kana min ahli syaqawah jika ada ianya orang dari kelompok orang-orang celaka faizan maka ketika itu faiza hadarahul maut bukan faizan idza syarat faiza hadarahul maut bila hadir kepadanya oleh kematian nazala alaihi malaikatun minas sama turun kepada dia oleh malaikat dari langit. Ini sebalik hamba yang soleh tadi, hamba yang tidak soleh. Bila hadir kepadanya oleh kematian, nazala alaihi dia turun kepada dia oleh malaikat dari langit. Wa ma'ahum libasun minal azab. Bersama mereka itu ada pakaian dari azab, dari siksa. Fajlisuna ba'idan minhu duduk oleh mereka malaikat dalam keadaan menjauh darinya si hamba yang mau meninggal. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah oleh malaikat maut. Fajlisu inda ra'sih. Maka duduk ianya malaikat maut di dekat kepalanya si calon mayat. Fayaqulu berkata ianya malaikat maut. Ya ayat Tuhan nafsul kafi satu. Wahai jiwa-jiwa yang busuk. Ah, ukhruji ila sakhatillah. Keluarlah kamu kepada kemarahan Allah Ta'ala. Qala alaihissalam, Nabi bersabda, Fatufariku ruhuhu jasadahu. Maka meninggalkan oleh ruhnya si hamba yang jahat akan badannya. Maka meninggalkan oleh ruhnya si hamba akan badannya. Fatustakhraju ruhuhu. Maka dikeluarkan akan ruhnya si hamba min badanihi dari badannya. Kama yustakhraju sufudu minasufil maglul. Sebagaimana dikeluarkan akan safut. Safut ini bukan seafood ya. Safut ini sate, daging ya. Daging yang dibakar, ditusuk di besi itu namanya safut. Sebagaimana dikeluarkan akan safut, nah ini kayak seafood makanan laut bahasa Indonesia. Sebagaimana dikeluarkan akan safut, daging tadi minasu fil mablul dari bulu-bulu yang basah. Daging dikeluarkan dari bulu yang basah. Gimana daging dikeluarkan dari bulu yang basah? Apakah susah? Apa nih maksudnya?
Bulu yang basah. Gimana bulu yang basah? Apa sih? Ada makna lain mungkin? Hmm, apa dikeluarkan dari besi sate itu? Sauf, sauf, sawifa, bulu. Oh, sauf bulu yang menutupi kulit. Bulu yang menutupi kulit. Ditarik daging dari bulu-bulu. Ditarik daging yang masih ada di badan kambing maksudnya. Ditarik belum dipotong. Nah, itu maksud. Ya, mungkin begitu maksudnya. Biar ini kan untuk menggambarkan sakit ya. Ya, maka meninggalkan oleh ruhnya akan badannya. Fatustakhraju maka dikeluarkan akan ruhnya dari badannya. Kama yustakhraju sebagaimana dikeluarkan akan dagingnya dari bulu yang masih basah. Maksudnya dari bulu kambing atau kulit kambing. Kulit kambing yang dagingnya masih nempel itu ditarik dari dagingnya sakit kan. Faiza kharajat min jasadih bila telah keluar ia nyaruh dari badannya la'anahu kullu syai'in laqiyahu baina sama. Melaknat akannya si hamba tadi oleh setiap sesuatu yang menemui ianya sesuatu akannya si hamba antara langit dan bumi. Ini ruh kadang-kadang muannats kadang-kadang mudzakkar. Maka bila keluar ia nyaruh dari badannya si hamba, mestinya melaknat akan nyaruh kan. Nah, bukan akannya si hamba, melaknat akan nyaruh. Akannya si hamba oleh setiap sesuatu yang menemui ianya sesuatu akannya si hamba antara langit dan bumi. Ketika ruh itu diantarkan, maksudnya siapapun yang menemui ruh itu dikutuk. Fayas ma'uhu kullu syai'in ila ini, maka mendengar akan nyalanan oleh segala sesuatu selain manusia dan jin. Fayas uduna biha ila sama, naiklah mereka malaikat dengan ruh tadi ke langit dunia. Faidza wasalu biha, bila sampailah mereka dengan ruh tadi ke langit dunia, ughliqa dunaha babus sama. Isinya dikunci di bawahnya ruh akan pintu langit. Pintu langit dikunci, nggak boleh masuk. Nah, fayunadi munadi min kibalir rahman, maka memanggillah oleh seorang yang memanggil dari sisi Tuhan, ada malaikat memanggil. Rudduhu ila madji'ih, kembalikan olehmu akan nyaruh ke tempat tidur. Fayaruddunahu ila qabrih, maka mengembalikan oleh mereka akan nyaruh ke kuburnya. Fayatihi mungkarun wa nakirun, maka datang kepadanya si hamba tadi oleh malaikat mungkar dan nakir bi ahwali ma yakunu minal ahwal, dengan paling ngerinya mah yang ada ianya mah dari keadaan. Nah, jadi datang malaikat dengan bentuk yang paling mengerikan, ya. Dengan yang paling mengerikannya mah yang ada ianya mah daripada keadaan-keadaan yang mengerikan. Wa aswatuhuma karena bermula suara keduanya malaikat mungkar nakir itu seperti petir. Wa absaruhuma kalbarki dan mata keduanya itu seperti kilat. Kalbarkil khatif seperti kilat yang menyambar. Kalau kilat bukan menyambar, petir menyambar. Apa namanya kalau kilat? Kilat yang apa namanya? Kilat yang ya, pokoknya kilat yang bercahaya gitu. Apa namanya? Kalau kilat itu kalau kelihatan kilatnya, nggak tahu. Kalbarkil khatif seperti kilat yang menyambar atau yang menyala, tapi khatif menyambar ini. Fayukhriqanil arda, maka membelah oleh keduanya dua malaikat akan bumi bi'an ya bihima dengan taring keduanya. Kalau tadi dengan kuku ini dengan taring, mengerikan. Fayujlisanihi, maka mendudukkan oleh keduanya dua malaikat akannya si hamba fayaqulani lahu, berkata oleh keduanya dua malaikat baginya si hamba, man rabbuka, siapa itu Tuhanmu? Fayaqulu, berkatanya si hamba, la adri, aku tidak tahu.
Fayunadi min janibil qabri, maka dipanggil akan dianya, maka dipanggil, dari sisi kubur, idribahu, pukul oleh kalian berdua akannya si hamba, fayudribani, memukul oleh keduanya dua malaikat akannya si hamba. Ini ada bi ini kelihatannya. Bimik bimik ma'ah bimik ma'atin min hadid, dengan palu dari besi. Nah, ada bi. Maka memukul oleh keduanya dua malaikat akannya si hamba bimik ma'atin min hadid, dengan palu dari besi. Lawi al khalaiqu kulhum, jikalau berkumpullah oleh makhluk seluruhnya, lam yaqilu, tidak sanggup mengangkat oleh mereka akannya miqma'ah tadi, beratnya. Wa yashta'ilu minha qabruhu naran, dan menyala darinya pukulan miqma'ah tadi, dan menyalalah darinya pukulan oleh kuburnya si hamba nisbah api. Fayadumuhu, maka menghimpit dirinya kuburakannya si hamba. Fatah talitu adla'uhu, dan bercerai-berailah. Ya, ikhtalata bercampur. Habis di sini bercerai-berailah oleh, atau melekat ya. Maka menghimpit ianya kuburakannya si hamba. Fatah talitu adla'uh, maka melekatlah, dempetlah oleh tulang rusuknya, melekat semuanya. Sumayatihi rajulun kabihul wajah, kemudian datang kepadanya si hamba oleh laki-laki yang buruk wajahnya, muntinurri, yang bau, yang sangat bau. Muntin itu yang sangat bau sekali baunya. Fayaqulu, maka berkata ianya laki-laki yang buruk wajah, jazakallahu syarran, semoga membalaskan oleh Allah akan keburukan. Fawallahi, demi Allah, ma amilta demi Allah, engkau tidak pernah beramal dulu di dunia. Bal kunta bati'an anit ta'ah, bahkan adalah engkau itu sangat lambat sekali dari ketaatan. Wasari'an fi maksiatillah, sangat cepat dalam maksiat kepada Allah. Fayaqulu, berkata ianya si hamba, man anta, siapa kamu, jelek banget. Ma itu fi dunia aswa'a minka, belum pernah aku lihat di dunia lebih buruk daripada engkau. Fayaqulu, Masya Allah, panjang banget. Maka berkata ia, ianya laki-laki yang buruk wajah, ana amalukal khabis, saya ini pekerjaanmu, amalmu yang jelek. Summa yuftahu lahu babun ilan nar, kemudian dibukakan untuknya si hamba satu pintu ke neraka. Fayanduru ila maq'adihi finnar, maka melihat ia ke tempat duduknya dalam neraka. Fala yazalu kadzalik, maka senantiasa ia seperti demikian. Lihat terus neraka dari kubur kan. Hatta taku masa, hingga terjadilah oleh kiamat. Wayukalu, dan dikatakan orang, yuftanul mu'minu fi qabrihi, yaftinul mu'mina fi qabrihi sab'atun. Dikatakan orang akan memfitnah, akan menguji akan orang yang beriman dalam kuburnya oleh 7. Oh, begini. Yuftanul mu'minu fi qabrihi sab'ata ayamin. Akan difitnah, akan diuji akan orang yang beriman dalam kuburnya selama 7 hari. Artinya orang beriman itu dalam kuburnya akan ditanyakan ya. Ditanyakan, difitnah maksudnya ditanyakan 7 hari. Wal kafiru arba'ina yauman. Yuftanu maksudnya fitnah kubur. Fitnah kubur kan soal kubur. Ditanyakan akan orang kafir dalam kuburnya selama 40 hari. Qala Nabi alaihissalam, Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ah, barang siapa yang meninggal ya pada hari Jumat, aminahullahu ta'ala min fitnatil qabri, mengamankan akannya oleh Allah dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Wa fil khabari, dalam hadis, an Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa kata Abi Umamah? Idza tuwfiya ar-rajulu, apabila diwafatkan akan laki-laki, wa wudi'a fi qabrihi, dan diletakkan akan dia laki-laki dalam kuburnya, ja'a malakul maut, datanglah oleh malaikat maut. Wa qa'ada inda ra'si, duduk ianya malaikat maut di dekat kepalanya. Wa azzabahu, kenapa malaikat maut yang menyiksa? Malaikat maut kan tugasnya mencabut nyawa. Wa qa'ada inda ra'si, duduk ianya malaikat maut di dekat kepalanya. Wa azzabahu wa darabahu darbatan wahidatan. Menyiksa ianya malaikat maut akannya si hamba, memukul ia akannya si hamba, darbatan wahidatan, sekali pukul, bimitraqatin, dengan palu, lam yabqa adun minhu illang qata'a, yang tidak tersisalah oleh satu anggota pun darinya si mayat tadi kecuali hancur ya, putus ya.
Wa yaltahibu qabrahu naran, dan menyalalah oleh kuburnya lahab, ya, lahab, iltahaba yaltahibu. Dan menyalalah oleh kuburnya si hamba ini sebuah api. Sumayakulu, kemudian berkata ianya malaikat maut, biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Fa idza huwa qa'ada mustawiyan, maka tiba-tiba dianya si hamba dalam kubur itu duduk ya dalam keadaan tegak, saha sayhatan, ya, yang berteriak ianya malaikat maut akan satu teriakan, yasma'uha, yang mendengar akannya teriakan, oleh ma baina sama'i wal ard, oleh apapun yang ada di antara langit dan bumi, ilal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Yaqulu, berkata yang laki-laki, lil malak, bagi malaikat tadi, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan akan ini? Kenapa engkau teriak besar banget? Walam walam tu'adzibni, dan tidak engkau siksa akan aku. Nah, kenapa engkau teriak doang, enggak engkau hukum akan aku? Fakat kuntu uqimus shalah, sungguh adalah aku dulu itu aku melaksanakan akan salat, wa uaddi zakat, aku membayarkan akan zakat, wa asumu syahra Ramadan, dan aku puasa pada bulan Ramadan. Fayaqulu, berkata ia malaikat, anti buka, akan aku adab akan engkau. Akan aku adab, santai, tunggu. Kenapa aku adab akan engkau walaupun engkau salat puasa? Bi annaka maratta yauman bimazlumin, dengan puasanya engkau itu engkau lewat pada suatu hari dengan orang yang dizalimi. Bahwa yastaghiitsu bika, dan dianya orang yang dizalimi itu minta tolong ya kepadamu. Falam tughithu, engkau tidak menolong akan dia. Wa shallaita yauman walam tatanazzah min baulik, dan engkau salat pada suatu hari dan tidak engkau membersihkan diri dari kencingmu. Nah, ini membahas di atas berarti, yang menyebabkan jadi siksa kubur akibat nggak menolong orang lain dan nggak bersih dari kencing. Fabana bihadzal khabari anna nusratal mazlum wajibatun. Maka nyatalah dengan ini kabar oleh bahwa menolong orang yang dizalimi itu wajib. Kamaruya, sebagaimana yang riwayatkan dari Nabi alaihissalam. Man ra'a mazluman, barang siapa yang melihat ia akan seorang yang dizalimi, fastaghatsa bihi, maka meminta tolong ianya si mazlum dengan dia, walam yughithu, dan tidak menolong ia akannya si mazlum, duriba fi qabri, dipukul akan dia di dalam kuburnya, mi'atu sautin, akan 100 cambuk minan nar, dari neraka. Ruya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi alaihissalam, arba'atu nafarin ya'ti bihimullahu yaumal qiyamah ala manabira min nurin. Bermula 4 golongan itu akan datang, akan mendatangkan akan mereka oleh Allah. Bermula 4 golongan, arba'atu nafarin. Bermula 4 golongan itu akan mendatangkan akan mereka oleh Allah pada hari kiamat, ala manabira, di atas menara-menara, menabir, menara. Nah, mimbar, manabir jamak dari mimbar. Di atas mimbar-mimbar min nurin, dan nur. Wa yudkhiluhum fi rahmatih, dan memasukkan ya Allah akan mereka dalam rahmat-Nya Allah. Qila, dikatakan orang, man ulaika, siapa mereka itu? Ya Rasulullah, siapa mereka itu 4 ya Rasulullah? Faqala alaihissalam, Nabi bersabda, man ashba'a jai'an, orang yang mengenyangkan ia akan orang yang kelaparan. Au jahaza ghazian, atau mempersiapkan ia akan satu orang yang berperang di jalan Allah. Au ana dhaifan, atau menolong ia akan orang yang lemah. Au aghasa malhufan, atau menolong ia malhuf, orang yang butuh pertolongan. Malhuf, orang yang susah. Waruya an Anas, dan riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwa sungguhnya Nabi qala, berkata ya Nabi alaihi salam, idza wudi al maitu fil qabri, bila diletakkan akan si mayat dalam kubur, wa uhilat turabu alaih, dan diratakan akan tanah di atasnya si mayat, yaqulu ahluhu, berkatalah oleh keluarganya si mayat, wa auladuhu, anak-anaknya si mayat, wa sayyidah, wahai tuanku, wa syarifah, wahai yang mulia. Fayaqulul malakul muwakkalu, maka berkatalah oleh malaikat yang diwakilkan, atas ma'u mayaqulu, apakah engkau mendengar hai mayat apa yang mereka katakan? Itu ada yang memanggilmu. Fayaqulu, berkata ianya mayat, na'am. Fayaqulu, berkata ianya malaikat lagi, anta kunta syarifah, engkau adalah engkau itu seorang yang mulia. Ini ada istifham, maksudnya anta kunta syarifah, apakah engkau dulu itu termasuk orang mulia? Fayaqulul abdu, berkatalah oleh hamba itu, hum yaquluna dzalik. Bermula mereka itu mereka mengatakan akan, mereka bilang saya mulia. Nah, sebenarnya mah saya biasa aja. Ya laitahum yaskutun. Andaikan mereka itu, kata kata hamba tadi, mayat tadi, andaikan mereka itu anak dan istriku, yaskutun, mereka diam. Fayaghtatuhul qabru, maka menghimpit akannya si hamba oleh kubur. Fatah talitu adla'oh, maka bercampurlah
oleh tulang rusuknya melengket semuanya, rapat. Wayunada dan dipanggil akan dia dalam kuburnya. Wa adhamah, ya, wahai keagungan. Wa azalla maqamah, ya. Wa adhamah, wahai orang yang mulia. Wa azalla maqamah. Kenapa jadi begini nih? Ini maksudnya ada panggilan mungkin ya. Ada huruf nidanya dibuang. Oh ini. Wa adhamah wa huruf nida nih. Wahai orang yang agung. Wa azalla maqamah. Wahai orang yang hina kedudukannya. Wa wa nadamata, wahai penyesalan. Nah, wa nafa suala sualan sualahu sualahu wa nafa sualahu dan kasarlah oleh pertanyaan keduanya dua malaikat. Sualahu dan kasar ya. Kasarlah oleh dua pertanyaan, oleh duanya pertanyaannya malaikat. Hatta tadkhulu awwala lailati Jum'atin, hingga masuklah, susah ini. Dah. Soalan, soalah, nggak boleh tanwin ya, ada idhofah. Wa'nafa dan kasarlah oleh dua pertanyaannya si mayat. Hatta dapat adukula hingga memasuki ianya ruh akan awal malam Jumat dari Rajab min amehi dari tahunnya. Kurang paham ini. Nah, Fayaqulullah, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, ushidukum ya malaikat, ya aku persaksikan kepada kamu wahai malaikatku, inni ghafirtu lahu sayyatah, sungguhnya aku ampuni bagi dia akan keburukannya, mahautu khataya, aku hapus akan kesalahan-kesalahannya, bi'ya ihadil lailah, dengan sebab menghidupkan dia akan ini malam. Apa nih yang menghidupkan malam? Ini kan dikubur. Ini ceritanya mungkin dia menghidupkan bulan Rajab dulu di dunia. Ya, artinya kasarlah oleh bertanya keduanya dua malaikat. eh, Kasarlah oleh bertanya keduanya dua malaikat, bertanyanya si hamba, sehingga tibalah oleh awal malam Jumat dari Rajab, disiksa hingga awal malam Jumat dari bulan Rajab dari tahun itu, dari tahunnya yang demikian. Nah, ketika itu Allah mengampuninya. Aku bersaksikan kepada kamu, wahai malaikatku, aku telah mengampuni bagi dia akan keburukannya, aku hapus akan kesalahannya dengan sebab dia menghidupkan ini malam. Karena dulu selama di dunia menghidupkan bulan Raja. Masya Allah, ini nggak paham kita ini. Kita paling aneh ini. Allah alam bisawil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin.